Jadi memang hari ini kita sedang ada dalam situasi yang seperti ada dua kubu yang seperti sedang menanti kelahiran bayi. Bagi peradaban lama yang dia paham betul bahwa kayak misalkan Nabi Musa dan Fir'aun atau kerajaan Namrud ya, ketika kemudian dia meyakini bahwa kerajaannya, kekuasaannya akan hancur dan kelahiran seorang bayi laki-laki, maka dia akan berusaha untuk membunuh, mengaborsi kelahiran bayi-bayi itu sebelum dia kemudian sempat tumbuh. Kalau bisa belum lahir sudah dibunuh. Dan ini juga begitu. Jadi peradaban yang lama, sekularisme kapitalisme ini berusaha untuk mempertahankan umurnya dan berusaha untuk mencegah peradaban baru yang menggantikannya, karena dia paham kalau sampai peradaban Islam itu muncul berarti dia runtuh. Berarti dia kehilangan pamornya, habis berarti kekuasaan dan hegemoninya. Maka hari ini kita sedang ada pada situasi yang satu sisi itu berusaha untuk mengaborsi kebangkitan dan kemunculan peradaban Islam mulai dari jalan yang paling awal yang bisa mereka lakukan, bahkan sebelum janin itu dilahirkan, supaya tidak tumbuh sampai matang begitu. Dan ada kemudian pihak yang berusaha menjaga sekuat tenaga agar janin ini itu sampai pada kematangannya, sampai dia itu nanti survive untuk dilahirkan, bisa hidup, lalu kita persiapkan sampai dia itu besar tumbuh menjadi sebuah kekuatan. Nah, tadi kita sudah paham itu adalah peradaban Islam. Dan sudah disampaikan bahwa mau tidak mau, kalau kemudian kita mau menegakkan peradaban Islam, itu cuma dua pilihan, yang mau pakai jalan apa. Meskipun ada banyak macam-macam gini ya. Kalau mau mengerucut, yang ngerucutnya antara kita tetapkan sendiri, kita rumuskan sendiri, berarti kita coba-coba dengan kita percaya diri dengan kejeniusan akal yang kita punya, lalu kita rumuskan, atau kita mengikuti jalan yang pernah terbukti sukses menegakkan daulah Islam pertama, dan kita ikuti saja itu. Mestinya kamu intelektual dengan kemampuan berpikirnya, dengan rasionalitasnya, maka dia pasti akan memilih yang kedua. Sudah, itu tidak perlu dibahas lagi. Mengikuti metode Rasul yang pernah berhasil menegakkan daulah Islam pertama di Madinah, maka akan mengantarkan kita meraih keberhasilan yang sama sebagaimana Rasul. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul itu adalah berawal dari penyiapan kerangka gerakannya, ada kader-kader yang dibina dengan satu proses pembinaan tertentu sampai lahir profil tertentu, mereka matang, mereka memiliki sudah disiapkan blueprintnya, metode roadmapnya, dan itu mentajasat pada diri mereka. Lalu kemudian mereka emban ke tengah masyarakat terpanaskan dengan ide dakwah yang disampaikan itu, hingga akhirnya kemudian mereka mendukung, dan kemudian terjadilah sebuah proses penyerahan kekuasaan, karena umat itu merupakan pemilih asli kekuasaan. Ketika kemudian mereka sudah percaya kepada konsep Islamnya, mereka sudah percaya kepada pengembannya, maka kemudian terjadilah istilah hukmi sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Aus dan Khazraj kepada Rasulullah, sehingga kemudian beliau mendapatkan kekuasaan di Madinah. Ada proses panjang sebelumnya dakwah Mekah sampai ke Madinah tersebut. Nah, sekarang kalau kemudian mau kita gabungkan gitu ya, pemahaman bahwa saya punya potensi ini, situasi dunia hari ini adalah sedang menuju pergantian peradaban, dan saya harus mengikuti tahapan dakwah Rasul ini. Kalau tiga hal ini saya gabungkan, lalu apa peran yang bisa kita mainkan? Yang pertama yang harus dilakukan adalah reposisi peran intelektual. Jadi setelah tadi paparan tadi, mestinya kan sudah sadar kalau selama ini para intelektual, mungkin kita tanpa kita sadari atau kita sadari, ternyata kita menjadi orang yang pertama lebih sibuk dengan kemaslahatan dan capaian-capaian personal, atau tanpa kita sadari ternyata dengan komitmen dan amal-amal prestasi yang kita lakukan, ternyata kita dibajak dan diberdayakan untuk melanggengkan sekularisme, kapitalisme, dan hegemoni barat. Karena sebenarnya ternyata program yang membuat kita jungkir balik tadi itu, yang di drive, apakah itu world class university, apakah kemudian indikator-indikator keberhasilan supaya kemudian dijadikan dia meraih ranking tertentu, itu ternyata semuanya bukan berasal dari ruang hampa,
tapi itu by design, itu dilahirkan oleh satu organisasi, di dalamnya ada latar belakang ideologi tertentu. Ketika kemudian kita menjadi tangan-tangan yang menjalankan program itu tanpa kita sadari atau mungkin disadari, tapi karena kita senang diberdayakan karena menghasilkan koin atau poin, kita ternyata selama ini ada pada situasi ini, diberdayakan untuk melanggengkan peradaban yang rusak dan merusak. Atau kita merasa sudah cukup dengan hanya sibuk mendapatkan raihan-raihan yang sifatnya personal. Maka peran yang pertama kalau memang kita mau menjadi seorang intelektual hakiki, tahap pertamanya adalah harus terjadi reposisi peran intelektual. Dari yang sebelumnya seperti ini, sibuknya kita itu seperti ini, maka harusnya kemudian kita itu sibuk terlibat dalam barisan rapi untuk menegakkan dan mengisi peradaban Islam. Saya sampaikan kenapa di sini menegakkan dan mengisi, ada perbedaan karena jadi kalau kemudian tadi dikatakan oleh Ibnu Khaldun, ketika satu peradaban baru lahir, maka dunia akan direset, disetting ulang. Kalau sebelumnya hari ini kita diajari oleh sistem kapitalisme hari ini menjadikan ridho tidak ridho, suka tidak suka kita, mulia dan tidak mulia itu ukuran-ukurannya ada seperti yang diajarkan oleh kapitalisme. Mulia itu ketika kemudian melakukan prestasi-prestasi yang ukuran-ukurannya mereka yang tentukan, lebih ke arah hal yang sifatnya materi, lebih ke arah yang sifatnya duniawi. Maka ketika nanti itu kemudian diganti oleh peradaban Islam, itu akan berubah. Orang ketika kemudian yang sebelumnya itu merasa hari ini diajari untuk merasa bangga dengan tampilan yang dianggap modis adalah ketika membuka aurat, nanti akan berubah. Sampai pada penguasaan ilmu alat, ketika hari ini orang merasa sangat butuh dan perlu dan malu kalau tidak bisa bahasa Inggris, pada saat kemudian peradaban itu nanti muncul baru, yaitu peradaban Islam, itu pun kemudian akan diriset begitu. Ketika memandang generasi hari ini hanya memandangnya sebagai aset ekonomi, sehingga kalau kemudian berpikir tentang kurikulumnya adalah bagaimana menghasilkan tenaga-tenaga yang siap diserap oleh pasar atau industri, maka besok pun akan berubah pandangan kita terhadap generasi itu, bahwa mereka seharusnya menjadi khairu ummah ukhrijat linnas, bahwa mereka seharusnya menjadi khalifatullah fil ard, yang mengelola bumi ini sesuai dengan apa mau Allah, bahwa mereka akan menjadi pengemban Islam ke seluruh alam sehingga menjadi rahmatan lil alamin dan seterusnya. Maka di sini kalau kita terjemahkan pada umur kita begitu ya, mungkin kalau tegaknya peradaban Islam mungkin kita masih nututi, tetapi untuk menjumpai bahwa peradaban itu akhirnya sampai pada kegemilangannya, pada capaian tertingginya, mungkin itu bukan masa kita, mungkin masa anak-anak generasi kita, sehingga mindset kita pun sudah mulai ke arah sana. Ketika saya mengajarkan anak saya itu sedang mengajar dia, saya sedang menyiapkan dia menjadi pelaku peradaban, pengisi peradaban Islam itu. Mungkin saya yang menegakkannya, tapi mungkin nanti anak saya yang akan menjadi khalifah di kekhilafahan Islam, yang akan mengirim pasukan ke pembebasan Roma, atau dia menjadi panglima perangnya, atau dia menjadi bagian wazirnya, atau dia menjadi pakar di situ, atau dia menjadi ulama yang menasihati penguasanya. Gambaran itu seperti itu, dan itu sejak sekarang harus para intelektual itu punya gitu loh, punya visi seperti itu. Bukan kemudian ikut saja harus apa kata peradaban hari ini, kita disuruh pulang pagi, datang pagi pulang malam mengerjakan ini itu, kita ikuti saja sampai kita tidak pernah tahu bahwa sebenarnya dunia sedang bergerak. Kapitalisme itu pada keruntuhannya dan kemunculan peradaban penggantinya. Kalau kita tidak bersiap untuk mempersiapkan penggantinya, maka lalu siapa yang akan mengisi kekosongan itu? Yang paling layak yang menggantikan ya memang hanya Islam, karena ideologi cuma 3. Komunisme sudah jelas runtuh, kapitalisme barat sekarang sedang dalam keruntuhannya, maka Islam yang seharusnya kemudian tegak untuk memimpin peradaban dunia dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Itu yang pertama. Berpikir berubah, posisi saya, reposisi peran saya dalam kehidupan ini seperti itu. Lalu yang kedua, setelah kita paham saya harus berkontribusi dalam menegakkan peradaban baru Islam tadi, tegaknya khilafah tadi, mempersiapkan segala sesuatunya untuk munculnya peradaban baru itu, maka saya harus memiliki profil kapasitas sebagaimana seharusnya sebagai seorang yang bisa melakukan itu.
Paling tidak yang pertama kita harus menjadi intelektual yang sudah selesai bangunan kepribadian Islamnya. Kalau dalam konsep Islam, bangunan kepribadian Islam ini bentukannya itu maksimal itu sudah terbentuk pada usia balik. Kalau kemudian usia berikutnya itu adalah pengokohan, pemantapan, pengindahan, menghebatkan untuk membangun profil kepemimpinan. Jadi lebih dari sekedar kepribadian Islam. Kalau kemudian sekarang kita ternyata saya masih banyak memiliki kekosongan sakofa Islam, sehingga ada banyak hal, banyak benda, banyak peristiwa, banyak amal yang saya tidak tahu hukumnya, sehingga saya tidak memiliki pola pikir Islami. Juga saya sangat jarang untuk mengasah nafsia saya dengan melakukan amalan-amalan taqarrub ila Allah, sehingga tidak terbiasa untuk dekat kepada Allah, taat kepada Allah, masih berat merasakan untuk taat kepada Allah. Salat 5 waktu saja di akhir-akhir waktu, dan seterusnya. Maka berarti ini ada ketidaklayaan profil yang harus segera kita kejar, kepribadian Islam yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa para intelektual muslimah itu tadi sampai pada level ini memang mereka pasti pakar dan ahli dalam bidang tertentu. Maka sesuai dengan metode Thariqul Islam fid Darsi, metode pembelajaran dalam Islam, ketika kita belajar satu ilmu pengetahuan tertentu, maka harus sampai pada tataran menguasai, amik, mendalam, pakar, ahli. Maka harus kuasai betul itu. Nanti yang harus kemudian difahami bahwa ketika kita ada di dunia pendidikan tinggi, kita itu ada pada sebuah level di mana informasi ataupun kemudian ilmu yang disampaikan, bukan sekedar ilmu ya, sakofa yang disampaikan itu boleh saja yang wiru Islam. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang menjadi dosen ekonomi, yang ekonomi itu mengajarkan ekonomi kapitalis, atau menjadi dosen kebudayaan tertentu ya. Itu sakofa. Ketika di dunia pendidikan tinggi memang diperbolehkan oleh Islam, sakofa guru Islam itu diajarkan, tapi harus diketahui, untuk difahami kesalahannya, kerusakan, dan kemudian koreksinya. Maka kalau sampai hari ini kita menjadi intelektual muslimah, ngaku pakar dan ahli, ternyata kemudian kita justru tidak memiliki sandaran sakofa Islamnya untuk menafsiri atau menghukumi sakofa guru Islam yang kita ajarkan, maka bersiap-siaplah, berarti kita mengajarkan kesesatan dan itu haram. Jadi kita boleh mengajarkan sakofa guru Islam, tapi sampaikan itu koreksinya dalam Islam seperti apa. Dan hari ini sangat banyak kita temukan dosen itu muslim, intelektual muslim, tapi ternyata yang dia ketahui karena memang dia belajarnya dibesarkan oleh sistem pendidikan sekuler yang justru tidak meletakkan akidah Islam itu sebagai filternya atau sebagai sandarannya. Maka hari ini bisa jadi ini menjadi sesuatu yang juga dikejar. Dan yang berikutnya adalah kita kejar juga profil kita yang tadi seharusnya menjadi pionir dalam perjuangan penegakan kebenaran, atau kalau dalam hal ini konteksnya adalah kita sedang memperjuangkan tegaknya peradaban baru, peradaban Islam. Maka ini membutuhkan modal lain, yaitu kita harus menjadi intelektual muslimah yang sekaligus negarawan. Kita melek politik, kita paham realitas kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat dan bagaimana seharusnya pengelolaan dan pelayanannya dalam pandangan Islam. Maka ini semua kalau kita lihat meniscayakan para intelektual itu memang harus menjadikan sakofa Islam sebagai sumber mata air sakofahnya. Ini yang terlupakan. Mereka pakar mendalam, kejar kemana-mana tentang kebidangannya, tapi sama sekali kemudian tidak diikuti dengan sebenarnya kalau dalam pandangan Islam bagaimana, itu tidak dikuasai. Bahkan tidak dikuasai, tidak mengalokasikan waktu untuk mencari tahu sakofa Islam ini, atau bahkan lebih mundur lagi, tidak merasa perlu mencari tahu dan menjadikan sakofa Islam sebagai mata air sakofanya, padahal ini adalah kewajiban. Yang terakhir, step yang berikutnya adalah setelah profil itu kita miliki, maka berikutnya kita proses menemukan bagaimana langkah dakwah itu kita lakukan, pasti akan ketemu dengan sebuah analisa yang tidak bisa tidak kecuali kita melakukannya bersama-sama, kan, berdakwah berjamaah. Sebagaimana Rasul tidak melakukannya sendirian, tapi beliau membuat sebuah harokah Hizbur Rasul. Kita
beramal bersama dengan gerakan dakwah yang bertujuan menegakkan peradaban Islam, tegaknya syariah, kafah dan khilafah tadi, dan kemudian dengan potensi yang kita punya sudah kita pahami tadi, dengan profil sudah kita wujudkan, kita siap melakukan rancangan, kita merancang langkah-langkah dakwah terbaik sebagai bagian dari tim dakwah ini. Mungkin kita posisinya tidak harus di paling depan, karena tim ini mengharuskan tidak semua orang ada pada satu posisi yang sama, tapi mereka semua berjalan di atas jalan yang sama hingga sampai pada tujuannya. Dan itu pun bagi kita, Allah tidak meminta atau menuntut kita itu harus menyelesaikan hingga ketemu dengan ujung dari perjalanan ini atau harus sampai pada menemui keberhasilannya. Tetapi yang diperintahkan adalah kita tetap istiqomah, seandainya pun mati menjemput kita mati di atas jalan ini. Rasulullah adalah orang yang diberikan oleh Allah kabar bahwa kekuasaan beliau itu akan meliputi timur dan baratnya dunia. Tapi ketika beliau wafat, beliau belum menemui situasi itu. Mus'ab bin Umair Mukri'ul Madinah yang dikirim oleh Rasulullah ke Madinah untuk menjadi pelopor, menyiapkan situasi politik di sana supaya kemudian siap Rasul menerima kekuasaan Rasul dan kepemimpinan Rasul. Beliau juga berusia sangat pendek di perang Uhud. Di perang Uhud beliau meninggal, belum menemukan bagaimana daulah yang beliau rintis itu kelak mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi dan seterusnya. Tapi kita diperintahkan untuk istiqomah ada di jalan ini. Maka yang bisa kita lakukan kalau kita kaitkan dengan potensi yang kita punya, yang pertama ibu-ibu adalah terlibat dalam aktivitas menduplikasi dan melakukan kaderisasi. Kenapa? Karena kita ada di kampus. Dan di kampus itu setiap tahun selalu ada mahasiswa baru masuk, setiap tahun selalu ada mahasiswa yang keluar. Dan ketika dia keluar lulus, dia kembali ke masing-masing daerahnya, maka bayangkan potensi perubahan yang akan dibawa oleh kader tadi. Kalau mereka tercetak sebagai para pejuang Islam, para pengemban peradaban Islam, gak sekedar yang menegakkan, siap untuk nanti mengisinya. Bayangkan kalau setiap yang masuk kita sentuh, kita poles, sehingga ketika kemudian mereka kembali ke daerahnya, mereka adalah kader-kader yang siap menegakkan khilafah dan mengisi khilafah. Jangan kemudian merasa cukup dengan hanya mencetak mereka menjadi lulusan S1, S2, karena mereka punya potensi lebih dari sekedar sarjana atau menjadi magister atau menjadi seorang dokter. Dan itu juga tidak menjadikan mereka yang menjadi umatan khairul ummah. Tadi Islam menunjukkan bukan karena itu, tetapi pembelaan mereka kepada kebenaran. Maka lakukan ini. Cukup diketahui bahwa di kampus itu sebenarnya bukan hal tabu kita itu berebut pengaruh kepada mahasiswa kita. Orang-orang pelaku maksiat, LGBT, pacaran, kelainan-kelainan seksual, itu mereka juga ngejar dan target para mahasiswa kita. Maka jangan ragu-ragu untuk menjadi dosen yang tidak hanya sekedar jadi dosen, tapi punya visi. Ketika saya lihat mahasiswa saya, bukan sekedar saya mau menyampaikan mata kuliah saya, tapi saya hendak mencetaknya menjadi bagian dari pelaku penegak peradaban Islam dan pengisi peradaban. Lalu yang berikutnya, rancang langkah dakwah untuk melakukan amplifikasi Islam ideologi. Amplifikasi, kita menguatkan pesan. Kita sudah paham Islam ideologi tadi, kita sudah lengkapi profil kita tadi untuk menguasai ini. Maka keraskan itu. Kita punya potensi itu karena kita punya jejaring. Gunakan itu untuk menanamkan mafahim, maqoyis, qanaat di tengah-tengah masyarakat. Mereka, umat ini, interaksi mereka diatur oleh kebijakan yang dipengaruhi oleh apa pemahaman yang dipakai, apa standar yang dipakai, apa keridhaan yang kemudian dipakai di situ. Kalau kemudian pemahaman, standar dan qanaat mereka, ridho tidak ridho mereka itu connect dengan penguasa, yaitu sistem sekuler, maka terjadilah sebuah interaksi hubungan antara penguasa dengan rakyat yang kuat tapi salah. Sementara kalau kemudian pemahaman yang dimiliki oleh pemahaman makois dan qanaat yang dimiliki oleh penguasa itu berubah menjadi Islam, atau sebaliknya yang dimiliki oleh rakyat itu berubah menjadi Islam, dan itu ternyata berbeda dengan penguasanya, maka bisa terputus hubungan antara penguasa dengan rakyat. Dan itu kemudian akan membuat umat mencari
siapa yang akan bisa menerapkan mafahim dan maqais dan qanaat ini? Karena penguasa ini nggak mau. Maka mereka akan bergerak untuk kemudian mewujudkan apa yang sudah ibu-ibu amplifikasi. Lalu yang berikutnya, rencanakan, masukkan dalam agenda list aktivitas ini, bahwa ibu-ibu semua, kita semua itu memiliki potensi menjadi opinion maker, opinion leader. Lihatlah ketika akhir-akhir ini kita diramaikan dengan perbincangan tentang film jejak khilafah di Nusantara. Maka siapa yang kemudian kalau kita telusuri yang menjadi pembuat opini dan yang memimpin opini itu, yang kemudian di-share banyak orang, dianggap sebagai narasi yang bisa dijadikan rujukan, itu adalah para intelektual. Studi dari dokter ini menunjukkan ada hubungan antara khilafah Utsmani dengan ini, dengan Nusantara. Kemudian ada pakar lain yang kemudian menegasikannya, menafikannya. Kenapa kok kemudian dia melakukan itu? Karena dia tahu dia punya posisi bisa merubah dan mempengaruhi opini di tengah masyarakat. Maka lakukan itu. Bersuaralah secara lisan maupun secara tulisan. Sampaikan tentang Islam, sampaikan tentang kekufuran, tentang sistem kufur, sampaikan tentang penguasa yang hari ini sedang mengurusi urusan masyarakat, dan sampaikan tentang adanya upaya untuk perubahan ke arah penegakan Islam, bagaimana perjuangan tersebut, bagaimana para pejuangnya. Sampaikan itu sehingga umat mengenali. Dengan kepakaran yang kita punya, kita bisa melakukan dekonstruksi, tidak sekedar mafhum ya. Itu dengan level yang cukup berpengaruh, karena kita bisa menjelaskan kesalahan pengelolaan urusan umat hari ini dengan detil. Misalkan kita bicara tentang kesalahan atau kelemahan pengelolaan COVID-19 hari ini, kita bisa menyampaikan ketidaktepatan pemilihan rapid testnya, ketidaktepatan dalam melakukan isolasinya, itu bisa kita lakukan karena dan akan bisa dirasakan pukulannya lebih berat, lebih terasa karena ada kepakaran atau keahlian yang kita miliki sebagai landasan penyampaian dekonstruksi tersebut. Lalu demikian pula sebaliknya, kita lakukan konstruksinya. Saya ingin tambahkan, kalau hari ini ibu-ibu seharusnya ketika bicara konstruksi tidak sekedar menyampaikan bagaimana pengaturan Islam secara umum, tapi seharusnya karena ada basic keilmuan tertentu, pakar tertentu, keahlian tertentu yang kita miliki, cari kaitannya itu dengan tegaknya peradaban baru itu. Misalnya kalau ekonom, bahwa kita tahu sistem mata uang nanti ketika khilafah tegak itu adalah menggunakan sistem mata uang emas perak. Maka bagaimana gambaran transisinya atau peralihan dari sistem mata uang hari ini yang berbasis kertas, tidak disandarkan kepada mata uang emas perak, kemudian menjadi emas perak. Dari mana bisa mendapatkan emas dan perak itu? Berapa jumlah emas peraknya? Lakukan upaya penghitungan, kemudian analisa, kira-kira nanti skenario seperti apa, itu sebagai sebuah persembahan terbaik begitu ya. Persembahan terbaik yang sekiranya nanti itu dibutuhkan, itu tinggal kita sampaikan begitu ke tengah umat. Saya sudah pernah menghitungi seperti ini sebagai hasil dari badilun juhdinya saya dengan kepakaran saya berusaha mencari gitu ya, mempersiapkan transisi menuju keperadaban Islam tersebut. Dan yang berikutnya ini lebih ke arah untuk memukul kebijakan yang salah dan rezim pelaksana dan pembuat kebijakan yang salah tersebut. Bisa kita lakukan baik secara personal maupun komunal. Ibu-ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Itu mungkin sedikit gambaran bagaimana dakwah ini seharusnya kita para intelektual muslimah itu lakukan.